Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Abadi, kelas C6. Saya ingin presentasi mengenai fisika dasar yang didosani oleh Pak Heru Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang momentum. Apa itu momentum? Setiap benda yang bergerak pasti memiliki kekuatan gerak. Kekuatan gerak yang ada pada benda dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu massa dan kecepatan si benda. Ketika massa dikendalikan, kecepatan benda muncullah kekuatan gerak. Artinya, benda yang memiliki kecepatan tinggi tapi massanya kecil akan memiliki kekuatan yang gerak yang sama dengan benda bermassa besar tapi kecepatan rendah. Rumus momentum yaitu P sama dengan M dikali P, keterangan P momentum kilogram meter per second. P itu momentum harus kilogram satuannya dan per second. M-nya massa bendanya harus kilogram. P kecepatan benda, kecepatannya harus M per second. Contoh soal, sebuah tronton besar bermassa 200 kg bergerak dengan kecepatan 80 ms menabrak pohon hingga tumbang. Berapakah momentum yang terjadi ketika tronton tersebut menabrak pohon? Jawabannya, diketahui M-nya 200 kg. Dan P-nya 80 meter per second. Ditanyakan P-nya, momentumnya adalah P sama dengan M dikali P sama dengan 200 dikali 80 sama dengan 16.000 kg per second. Momentum merupakan besaran vektor, sehingga besaran ini dipastikan memiliki nilai dan arah. Syarat terjadinya suatu momentum atau tumbukan selalu melibatkan sedikitnya dua benda. Contoh peristiwa momentum melibatkan benda pada gambar di bawah ini. Sebelum tumbukan itu adalah bola dipantulkan ke arah kanan. Akan menghasilkan V1, bolanya itu M1. Nah, ketika berbalik, bola itu akan menghasilkan V2 dan bola tetap menjadi M2. Tumbukan, ketika bola saling bertumbukan, akan menghasilkan M1 dan M2. Sudah tumbukan, arah kebalikan, yaitu menjadi V aksen 1, bolanya tetap M1, dan V aksen 2 ketika ke kanan dan bolanya tetap M2. Tumbukan memiliki 3 jenis, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Apa itu tumbukan lenting sempurna? Tumbukan lenting sempurna adalah peristiwa tumbukan yang terjadi jika energi kinetik pada sistem tersebut adalah tetap berlaku hukum kekuatan energi kinetik. Seperti tumbukan pada bola biliar. Tumbukan lentang sebagian adalah peristiwa tumbukan yang terjadi jika pengurangan energi sistem tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali adalah peristiwa tumbukan yang terjadi apabila hasil akhir proses tumbukan membuat benda dalam keadaan menempel. Menempel itu berarti bergabung, kan? Dan kedua kecepatan bergerak dengan kecepatan yang sama. Contohnya penembakan bandul balistik. Tumbukan lenting sempurna di sini biasa relatif dengan rumus ini diumumkan dengan lenting sempurna adalah dengan rumus berikut: M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 kali V aksen 1 ditambah M2 kali V aksen 2 V1 dikurangi V2 sama dengan V aksen 2
dikurangi V aksen 1, di mana notasi aksen, misalnya V aksen, diberikan untuk besaran momentum saat sesudah tumbukan pada tumbukan rentang. Penting sempurna juga berlaku hukum energi kinetik. Nah, di sini terus yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik karena ada sejumlah energi kinetik hilang dalam bentuk panas dan bunyi pada proses tumbukan. Soal tumbukan lenting sebagian umumnya diselesaikan dengan gabungan dari kedua persamaan. Nah, di bawah ini M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V aksen 1 tambah M2 V aksen 2. V aksen 2 dikurangi V aksen 1 sama dengan E. V1 dikurangi V2. E disebut koefisien. Restitusinya yakni negatif perbandingan antara kecepatan relatif saat sesudah tumbukan, kecepatan relatif saat sebelum tumbukan untuk tumbukan suatu dimensi. Secara sistematis koefisien restitusi adalah sebagai berikut. Nah, itu koefisien means V aksen dibagi V sama dengan min V aksen 2 dikurangi V aksen 1 dibagi V2 min V2. Nilai koefisien restitusi adalah terbatas, yaitu antara 0 dan 1. Koefisien restitusi sering dipakai pada kasus terjadi pada bola dipantulkan, contohnya bola tenis dijatuhkan. Ketinggian 1, nah ada pada gambar ya. Bola mengenai lantai dan terpental dengan ketinggian H2, di mana H2 kurang dari H1 nilai koefisien tumbukan antara bola tenis jatuh bebas mengenai lantai dinyatakan oleh sama di bawah ini. Nah, contohnya adalah gambar yang bola tenis. Ada kedudukan bola mula-mula. Nah, terus kedudukan bola pada pantulan pertama. Nah, kalau mula-mula itu H1 dan V1. Dan kedudukan bola pada pantulan pertama adalah V aksen 1. Nah, nilainya adalah H2. Nah, rumusnya di sini koefisien sama dengan kuadrat H2 dibagi H1. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, energi mekanik, karena sebagian energi pada proses tumbukan hilang dalam bentuk panas dan bunyi ke lingkungan sekitar tumbukan. Nah, sehingga V aksen 1 sama dengan V aksen 2 sama dengan V1. Karena itu, nilai koefisien restitusinya adalah koefisien adalah min V aksen bagi V sama dengan 0. Soal yang berkaitan dengan tumbukan tidak lenting sama sekali dapat diselesaikan dengan persamaan di bawah ini, yaitu M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan dalam kurung M1 tambah M2 V aksen. V aksennya sama dengan M1, berarti diinikan ya. Jadi M1 V1 tambah M2 V2 dibagi M1 ditambah M2. Contoh soal tumbukan lenting sempurna. Dua buah benda bergerak saling berlawan arah. Benda A bermasa 4 kg, bergerak ke arah kanan dengan kecepatan 1 m per second. Sedangkan benda B bermasa 5 kg bergerak ke arah kiri. Kedua benda mengalami tumbukan tak lenting sama sekali jika setelah tumbukan
dan benda A menjadi 4 meter per second ke kiri, maka kecepatan awal benda adalah, nah sini nah, di sini diketahuinya M1 benda A 4 kg, P1 sama dengan 1 meter per second ke arah kanan. M2 benda B sama dengan 5 kg. E sama dengan 0, tumbukan tak lenting sama sekali. P1-nya sama dengan min 4 meter per second ke arah kiri. Ditanya adalah P2. Dijawab berdasarkan rumus koefisien restitusi diperoleh min P aksen 1 dikurangi min P aksen 2 dalam kurung dibagi dalam kurung P1 min P2 dalam kurung sama dengan 0 di P aksen 1 sama dengan P aksen 2 sama dengan P aksen sama dengan min 4 ms. Berdasarkan hukum kekebalan momentum diperoleh M1 dikali P1 tambah M2 dikali P2 sama dengan dalam kurung M1 ditambah M2 dalam kurung P aksen. P1 dikali 1 tambah 5 P aksen 2 sama dengan 4 ditambah 5 dikali min 4. Nah, di sini jadinya P aksen sama dengan, karena dikonversikan ya, min 40 dibagi 5 sama dengan min 8 M per S. Jadi kecepatan awal benda B sebelum tumbukan adalah 8 meter per second ke arah kiri. Nah, itu. Nah, tumbukan tidak lenting sama sekali. Sebuah peluru bermasa 20 gram ditembakkan ke dalam sebuah balok kayu bermasa 10 kg yang diam. Jika peluru menancap ke dalam balok, dalam kecepatan balok berubah menjadi 30 cm per S. Maka kecepatan awal peluru tersebut adalah, diketahui M1-nya sama dengan 20 gram. Nah, kalau di kilogram berarti menjadi 0,02 kg. M2-nya adalah 10 kg. P2 sama dengan 0. P aksen 2, 30 cm per second. Nah, terus dikonversikan menjadi meter per second adalah 0,3. Yang ditanyakan adalah P1. Jawab. Nah, di sini oleh peluru dan balok bersatu setelah tembakan, maka P aksen 1 sama dengan P aksen 2 sama dengan P aksen sama dengan 0,3 meter per second. Berdasarkan hukum kekekalan momentum, maka diperoleh M1 dikali P2 ditambah M2 dikali P2 sama dengan M1 dikali P aksen 1 ditambah M2 dikali P2. Mohon maaf, laptop sayanya rusak. Terima kasih. Mohon maaf karena laptopnya rusak. Mungkin sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.